Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat limpahan dan rahmat-Nya lah sehingga kita masih sempat melakukan perkuliahan pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah mengangkat derajat manusia dari lembah kehinaan menuju puncak kemuliaan seperti saat ini. Baik, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang inovasi teknologi dalam pendidikan, di mana anggota kelompok 7 yaitu yang pertama Nadia Hamka, Nurfadila M, Latifah Tunisa, Alika Nurfadila, dan Rizka Aminyasi. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk menjelaskan materinya. Yang pertama, pengertian inovasi. Inovasi adalah suatu ide, hal-hal yang praktis, metode, cara, barang buatan manusia yang diamati atau dirasakan sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat. Adapun inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai sesuatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik berupa hasil invensi maupun discovery untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan. Hal tersebut dikemukakan oleh Ibrahim pada tahun 1988. Adapun tujuan inovasi pendidikan dan cara-cara pencapaiannya adalah pembaharuan pendidikan sebagai jawaban dari permasalahan pendidikan, seperti yang pertama, peningkatan pemerataan atau perluasan kesempatan memperoleh dan menikmati pendidikan sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki. Yang kedua, dapat mengembangkan segenap potensi manusia, tidak hanya aspek intelektual saja, tetapi juga mencakup seluruh aspek kepribadian secara bulat. Selanjutnya, bergerak dari konsepsi pendidikan yang bersifat individual menuju ke arah konsepsi yang lebih kooperatif, dari konsepsi yang boros menjadi konsepsi pendidikan yang lebih efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan. Sarana program pembaharuan inovasi dalam bidang pendidikan. Sarana yang dimaksud ini adalah komponen-komponen apa saja dalam bidang pendidikan yang dapat menciptakan inovasi. Pendidikan adalah suatu sistem, maka inovasi pendidikan mencakup hal-hal berhubungan dengan komponen sistem pendidikan, baik sistem dalam arti sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan lainnya, maupun sistem dalam arti luas, misalnya sistem pendidikan nasional. Berikut ini contoh-contoh inovasi pendidikan dalam setiap komponen pendidikan atau komponen sistem sosial. Yang pertama, pembinaan personalia, yang merupakan bagian dari sistem sosial menetapkan personal sebagai bagian atau komponen dari sistem. Adapun inovasi yang sesuai dengan pembinaan personal yaitu meningkatkan mutu guru, sistem kenaikan pangkat, dan disiplin siswa melalui tata tertib. Yang kedua, banyaknya personal dan wilayah kerja. Inovasi pendidikan yang relevan dengan aspek ini misalnya rasio guru dan siswa dalam satu sekolah. Yang ketiga, fasilitas fisik. Sistem pendidikan untuk mendayagunakan sarana dan prasarana dalam mencapai tujuan inovasi yang sesuai dengan komponen ini, misalnya pengaturan tempat duduk siswa, pengaturan papan tulis, pengaturan laboratorium bahasa, dan pengaturan kamera video. Yang keempat, penggunaan waktu. Dalam sistem pendidikan tentu memiliki
peranan penggunaan waktu. Inovasi yang sesuai dengan aspek ini misalnya pengaturan waktu belajar pagi atau siang, pengaturan jadwal pembelajaran. Yang kelima, perumusan tujuan. Pendidikan tentu memiliki rumusan tujuan yang jelas. Inovasi yang sesuai dengan aspek ini misalnya perubahan rumusan tujuan pendidikan nasional, perubahan rumusan tujuan kurikuler, perubahan rumusan tujuan institusional, perubahan rumusan tujuan instruksional. Yang keenam, prosedur. Dalam sistem pendidikan tentu saja memiliki prosedur untuk mencapai tujuan. Adapun inovasi pendidikan yang relevan untuk komponen ini adalah penggunaan kurikulum baru, cara membuat rancangan pembelajaran, pengajaran secara kelompok. Yang ketujuh, peran yang diperlukan. Dalam sistem pendidikan perlu adanya kejelasan peran yang diperlukan guna menunjang pencapaian tujuan. Inovasi pendidikan yang relevan dengan komponen ini misalnya peran guru sebagai pemakai media, peran guru sebagai pengelola kegiatan kelompok. Macam-macam teknologi pendidikan. Yang pertama, teknologi sistem berpikir. Sistem berpikir menjadikan kita untuk lebih hati-hati dengan munculnya tiap metode di dunia pendidikan. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya perubahan yang tidak kita inginkan. Tanpa sistem berpikir, kita akan sulit untuk mengadakan peningkatan real di bidang pendidikan. Yang kedua, teknologi desain sistem. Desain sistem adalah teknologi merancang dan membangun sistem yang baru. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang cepat yang meningkatkan harapan. Dan yang ketiga, teknologi kualitas pengetahuan. Mutu atau kualitas pengetahuan merupakan teknologi yang memproduksi suatu produk atau jasa yang sesuai harapan. Dan yang keempat, teknologi manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah suatu cara untuk memandu energi kreatif ke arah perubahan positif. Dapat juga diartikan sebagai pemikiran yang berlaku untuk aspek manajemen inovasi, tentunya dengan berorientasi pada peluang atau perencanaan organisasi, aktualisasi, dan kontrol. Dan yang kelima, teknologi pembelajaran. Di sini ada dua bagian, yaitu peralatan pelajar elektronik seperti komputer, multimedia, internet, telekomunikasi, dan pembelajaran yang didesain. Metode dan sebagainya diperlukan untuk membuat peralatan elektronik yang efektif. Pelajaran elektronik ini mengubah cara mengkomunikasikan belajar. Jadi teknologi pembelajaran adalah sistem pemikiran yang berlaku untuk instruksi dan belajar. Manfaat teknologi pendidikan. Yang pertama, teknologi pendidikan sebagai peralatan untuk mendukung konstruksi pengetahuan, yakni untuk mewakili gagasan pelajar, pemahaman, dan kepercayaan, dan untuk organisir produksi multimedia sebagai dasar pengetahuan pelajar. Yang kedua, teknologi pendidikan sebagai sarana informasi untuk menyelidiki pengetahuan yang mendukung pelajar, yakni untuk mengakses informasi yang diperlukan dan untuk perbandingan perspektif, kepercayaan, dan pandangan dunia. Yang ketiga, teknologi pendidikan sebagai media sosial untuk mendukung pelajaran dengan berbicara, yakni untuk berkolaborasi dengan orang lain dan untuk mendiskusikan, berpendapat, dan membangun konsensus antara anggota sosial. Yang keempat, teknologi pendidikan sebagai mitra intelektual, yakni untuk mendukung pelajar, untuk membantu pelajar mengartikulasikan dan mempresentasikan apa yang mereka ketahui. Teknologi pendidikan dapat meningkatkan mutu pendidikan atau sekolah,
Dan teknologi pendidikan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Kekurangan teknologi pendidikan. Pihak guru yang tidak bisa mengoperasikan atau menguasai elektronik tertinggalkan oleh siswa. Yang kedua, teknologi pendidikan memerlukan SDM yang berkualitas untuk bisa mempercepat inovasi sekolah, sedangkan realita masih kurang. Dan yang ketiga, teknologi pendidikan baik itu hardware maupun software membutuhkan biaya yang mahal. Dan yang keempat, keterbatasan sarana prasarana sekolah akan menghambat inovasi pendidikan. Yang kelima, penggunaan teknologi pendidikan dalam bentuk hardware memerlukan contoh yang tinggi dari guru atau orang tua, terutama internet dan software. Dan yang keenam, siswa yang tidak mempunyai motivasi yang tinggi cenderung gagal. Peranan inovasi teknologi di bidang pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang menjadi pilihan utama dari orang tua untuk mendidik anak mereka. Sebagai lembaga formal, sekolah dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, baik itu fasilitas fisik maupun non-fisik. Fasilitas fisik yang terdapat di sekolah seperti gedung atau bangunan yang dapat kita lihat langsung, sarana maupun prasarana. Sedangkan fasilitas non-fisik berupa tenaga pendidik, baik itu guru, kepala sekolah hingga petugas kebersihan sekolah. Kegiatan pembelajaran pada umumnya dilakukan di dalam ruang kelas dan didukung fasilitas lainnya seperti internet, LCD, hingga ada kelas yang dikhususkan untuk pengajaran tertentu, yaitu berupa kelas micro teaching. Teknologi yang semakin berkembang ini mulai merambah ke semua kalangan, utamanya di kalangan pelajar. Teknologi dalam pendidikan. Teknologi dalam pendidikan Indonesia, guru sebagai tenaga pendidik yang memiliki peran terdepan untuk dapat memberikan pengajaran, pendidikan, dan pembimbing, sehingga pengguna internet sesuai apa yang diharapkan. Itu sebagai sumber belajar yang tiada batas waktu dan jarak bagi setiap manusia. Dalam fenomena tersebut, guru memiliki peran sangat penting dalam hal ini untuk dapat mengembangkan ide atau gagasan bagaimana menciptakan pembelajaran dengan memanfaatkan inovasi teknologi dengan tidak menutup kemungkinan bahwa yang masih jauh dari jangkauan kreasi internet untuk berusaha dapat mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya, hal ini berarti di zaman ini sistem pendidikan dituntut untuk memiliki beberapa kapabilitas. Paris 1990 menjelaskan bahwa kemampuan tersebut adalah 1. Kemampuan untuk mengetahui pola-pola perubahan dan kecenderungan yang sedang berlangsung. 2. Kemampuan untuk menyusun gambaran tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh kecenderungan di atas. 3. Kemampuan untuk menyusun program penyesuaian diri yang akan ditempuh dalam jangka waktu tertentu. Inovasi pendidikan di era digital. 1. Siap online, yaitu layanan sistem informasi dan aplikasi pendidikan online menghubungkan orang tua, siswa, guru, sekolah, dinas daerah, dan pusat sekolah terpadu dan akuntabel untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Yang kedua, Baca, yaitu aplikasi buku dan digital untuk dapat selalu membawa semua buku kesayangan berapapun jumlahnya, membaca di mana saja dan kapan saja, tetap dalam kenyamanan keakraban membaca buku. Yang ketiga yaitu jurnal, yaitu solusi untuk memperoleh akses materi akademis berkualitas dunia, sekaligus akses publikasi hasil riset dan wacana akademis Indonesia seluruh penjuru dunia. Yang keempat,
yaitu English Bean, yaitu cara baru belajar bahasa Inggris yang fun dan interaktif dengan berbasis IT yang memungkinkan siapa saja belajar bahasa Inggris secara mudah dan di mana saja. Yang kelima, YouMeetMe, yaitu layanan multimedia konferensi berupa video yang berkualitas tinggi dan hemat konsumsi bandwidth untuk mendukung program pendidikan jarak jauh. Yang keenam, IndiSchool, yaitu pemberian akses internet Wi-Fi untuk mengakses konten edukasi bagi komunitas pendidikan di zona edukasi dengan cepat dan mudah. Yang ketujuh yaitu Smart Campus Award, yaitu sebuah program self-assessment untuk mengukur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu atau TIK, perguruan tinggi di Indonesia dengan menggunakan metode SLING Framework. Yang kedelapan, IndiLearning, bagimu guru persembahkan, yaitu pelatihan TIK bagi berbagai komunitas Indonesia, di mana salah satunya adalah komunitas guru. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.